Malam sudah semakin larut ketika Raka dan teman-temannya sampai di pos 5 jalur pendakian via Candi Ceto. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah melewati tanjakan panjang yang melelahkan. Udara dingin mulai menusuk, dan kabut tebal turun perlahan, menyelimuti sabana luas yang membentang di depan mereka. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara seperti keramaian pasar, suara tawa, tawar-menawar, dan langkah-langkah kaki yang sibuk. Raka mengernyit. "Dengar, enggak?" bisiknya. Aldi yang tengah menyalakan kompor portabel untuk memasak mie instan, menghentikan gerakannya. "Dengar apaan?" "Kayak suara orang rame," jawab Raka, suaranya bergetar. Mereka saling bertatapan. Wina, satu-satunya perempuan dalam kelompok mereka, mendekat dan merapatkan jaketnya. "Aku juga dengar," katanya pelan. Namun, saat mereka mencoba mencari asal suara itu, keramaian itu perlahan menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Suasana menjadi semakin mencekam. Hanya suara angin yang berdesir di antara ilalang. "Ayo kita lanjut jalan aja," usul Ardi, yang sejak tadi diam saja. Mereka bangkit, membereskan barang-barang, dan bersiap melanjutkan pendakian. Tapi, sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. "Mau beli apa, Dik?" Sebuah suara berat, namun ramah, terdengar dari balik kabut. Raka terkejut, matanya membelalak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara. Teman-temannya juga membeku di tempat, jantung mereka berdebar kencang. Aldi menelan ludah. Ia ingat cerita para pendaki senior tentang pasar setan di Gunung Lawu. Jika mendengar pertanyaan itu, harus segera menjawab. "Jangan diam, Batu," jawab Aldi cepat sambil meraih kerikil dari tanah dan melemparkannya ke arah suara. Sejenak, semuanya kembali sunyi. Tak ada suara apapun selain napas mereka yang tertahan. Perlahan-lahan, kabut di sekitar mereka mulai menipis. Aldi menghela napas berat. "Ayo cepat. Jalan, jangan menoleh ke belakang." Tanpa menunggu perintah kedua, mereka semua melangkah, mempercepat langkah mereka. Semakin jauh meninggalkan area itu, semakin hilang suara-suara aneh tadi. Ketika akhirnya mereka sampai di pos berikutnya, mereka berhenti untuk mengatur napas. "Gila, itu tadi beneran, kan?" tanya Wina dengan suara gemetar. Raka mengangguk, masih merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jangan banyak omong. Kita bersyukur aja masih bisa lanjut," katanya. Mereka tak banyak bicara lagi setelah itu. Semua hanya ingin segera mencapai puncak dan meninggalkan segala hal aneh yang baru saja mereka alami. Namun, Gunung Lawu masih menyimpan banyak rahasia. Dan malam itu, mereka hanya baru menyentuh permukaannya. Langit masih gelap ketika Raka dan kawan-kawannya melanjutkan pendakian. Setelah pengalaman menegangkan di pos 5, mereka memilih untuk berjalan lebih cepat, berharap segera mencapai puncak sebelum fajar menyingsing. Namun, di setiap langkah yang mereka ambil, perasaan tidak nyaman terus menghantui. Wina berjalan di tengah, diapit oleh Aldi dan Ardi, sementara Raka berada di belakang mereka. Ia terus menoleh ke belakang, merasa seakan ada yang mengikuti. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya kabut dan ilalang yang bergoyang diterpa angin. "Cepat, jangan sampai terpisah," Aldi mengingatkan. Semua mengangguk. Namun, baru beberapa langkah, Ardi tiba-tiba berhenti. "Kenapa?" tanya Raka. Ardi tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, ke jalur setapak yang mereka lalui. Wina mengerutkan kening, mengikuti arah pandangannya. Di sana, hanya beberapa meter di depan mereka, berdiri seseorang. Sosok itu mengenakan pakaian seperti pedagang pasar, dengan kain lusuh dan topi caping menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, seakan menunggu. "Permisi, Mas. Mau lewat?" kata Aldi, berusaha tetap sopan. Namun, orang itu tidak menjawab. Hanya berdiri dengan senyum tipis yang tidak wajar. "Mas." Angin berembus kencang,
membuat ilalang di sekitar mereka bergoyang liar. Dan saat itulah, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka kaku. Kaki sosok itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas jalur setapak. Wina tersentak dan mundur ke belakang, menabrak Aldi. Raka merasakan tengkuknya meremang, keringat dingin membasahi punggungnya meski udara begitu dingin. Tanpa berpikir panjang, Ardi meraih batu dari tanah dan melemparkannya ke arah sosok itu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya udara yang mendadak terasa lebih berat. Kita harus keluar dari sini, bisik Wina, suaranya bergetar. Tidak ada yang membantah. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka melanjutkan perjalanan. Berharap bisa segera keluar dari jalur yang penuh misteri ini. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar satu aturan tak tertulis di Gunung Lawu. Jangan pernah menunjukkan ketakutan. Jangan pernah melawan. Dan yang paling penting, jangan pernah melempar batu tanpa alasan. Langkah kaki mereka semakin cepat, hampir seperti berlari. Tak ada yang berani berbicara lagi. Hanya suara napas tersengal dan desir angin yang terus menemani mereka. Namun, sesuatu terasa aneh. Raka mulai menyadari bahwa jalur yang mereka lalui tidak lagi terasa familiar. Seharusnya, mereka sudah hampir sampai di pos 6, tapi sejauh mata memandang, mereka masih berada di jalur yang sama, sabana luas dengan ilalang tinggi yang bergoyang perlahan. Aldi, kita ini masih di jalur yang benar. Enggak? Bisik Raka dengan suara berat. Aldi menoleh ke sekeliling, matanya berkedip ragu. Harusnya iya. Tiba-tiba, Wina berhenti berjalan. Napasnya memburu, dan wajahnya pucat pasi. Dengar. Enggak, bisiknya. Mereka semua terdiam. Awalnya, hanya suara angin yang terdengar, tetapi perlahan, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Keramaian pasar. Bunyi obrolan, tawa para pedagang, suara benda-benda yang diletakkan di atas meja, serta langkah kaki yang bergerak cepat. Seakan-akan mereka benar-benar berada di sebuah pasar yang hidup. Namun, yang membuat mereka ketakutan adalah, di sekeliling mereka, tak ada apapun selain sabana kosong yang dipenuhi kabut. Perlahan, dari dalam kabut, mulai muncul bayangan-bayangan. Sosok-sosok samar berjalan melewati mereka, tapi tanpa wajah. Hanya bayang-bayang hitam yang bergerak, sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ardi mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ini nggak nyata. Ini cuma halusinasi, kan? Sebelum ada yang sempat menjawab, sebuah suara berat terdengar di telinga mereka. Mau beli apa, Dik? Suara itu datang dari segala arah. Mereka tak bisa lagi menentukan sumbernya. Jantung Raka berdebar kencang. Ia menelan ludah dan berusaha mengingat apa yang pernah diceritakan para pendaki senior. Jangan diam. Harus menjawab. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah batu kecil dari tanah dan berbisik, "Saya beli batu ini." Lalu, ia melemparkannya pelan ke tanah. Aldi dan Wina segera mengikuti, menyebut sesuatu yang mereka beli, daun, tanah, ranting. Namun, Ardi hanya berdiri membeku, tidak melakukan apapun. "Ardi, cepat!" seru Wina dengan panik. Namun, Ardi tak merespons. Matanya kosong, menatap lurus ke depan ke dalam kabut yang semakin pekat. Dan sebelum ada yang bisa meraih tangannya, tubuh Ardi tiba-tiba tersentak ke belakang. Seakan ada sesuatu yang menariknya. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kabut. Ardi. Raka, Aldi, dan Wina berlari ke arah kabut, tapi yang mereka temukan hanyalah kesunyian. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya kehampaan yang membekukan tulang. Ardi telah hilang. Dan mereka tahu, mereka baru saja kehilangan sahabat mereka ke dalam dunia yang tidak bisa dijelaskan. Kabut semakin tebal, menyelimuti sekeliling mereka dengan putih pekat yang membuat segalanya terlihat samar. Napas Wina tersengal, matanya liar mencari-cari ke dalam kabut. "Ardi!" teriaknya lagi, namun tak ada jawaban.
Raka menggigit bibir, mencoba berpikir jernih. Mereka tidak bisa sembarangan berlarian ke dalam kabut. Jika tidak hati-hati, mereka bisa bernasib sama seperti Ardi. Kita harus tetap tenang, kata Raka, meski jantungnya berdegup kencang. Tenang. Ardi baru aja ditelan kabut. Rak, bentak Wina, air mata menggenang di matanya. Aldi meletakkan tangan di bahu Wina, mencoba menenangkan. Kalau kita panik, kita juga bisa hilang. Mereka bertiga terdiam, hanya suara angin yang menggema di sekitar mereka. Pasar setan. Masih terdengar, suara-suara itu masih berbisik-bisik di telinga mereka. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari dalam kabut, samar-samar, mereka mendengar suara Ardi. Tolong, aku di sini. Seketika, Wina berlari ke arah suara itu. Wina, jangan. Raka dan Aldi mencoba menariknya, tapi ia sudah terlalu jauh. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema di sekitar mereka. Ratusan, mungkin ribuan langkah. Kaki bergerak mendekat. Dari dalam kabut, sosok-sosok mulai terlihat. Pedagang-pedagang tanpa wajah, pembeli. Pembeli yang hanya berbentuk bayangan hitam. Semakin lama, mereka semakin jelas, semakin nyata. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri Ardi. Namun, sesuatu terasa aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri di antara kerumunan makhluk gaib itu, tidak bergerak. Ardi. Wina mencoba mendekati, tapi Aldi menahannya. Lihat baik-baik, bisiknya. Raka menelan ludah. Itu memang tubuh Ardi, tapi ada sesuatu yang salah. Ardi tersenyum, namun bukan senyum manusia. Bibirnya tertarik terlalu lebar, matanya tak berkedip. Tubuhnya kaku seperti boneka. Dia, bukan Ardi lagi, bisik Raka dengan suara nyaris tak terdengar. Perlahan, sosok Ardi itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Mau beli apa, Dik? Suara itu tidak seperti suara Ardi. Suara itu dalam, berlapis, seperti berasal dari banyak mulut, yang berbicara sekaligus. Aldi menggenggam tangan Wina erat, lalu berbisik Raka, kita harus keluar dari sini. Tapi Ardi, suara Wina bergetar. Raka menatap Ardi yang kini berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terdengar. Seperti kayu retak, seolah sendi-sendi tubuhnya dipaksa bergerak. Dia bukan Ardi lagi, Win. Air mata Wina mengalir, tapi ia tahu mereka tak punya pilihan. Jika mereka tetap di sini, mereka akan menjadi bagian dari pasar setan. Mereka bertiga berbalik dan berlari secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin cepat, seolah sesuatu sedang mengejar. Pasar setan semakin bising, suara-suara itu kini berubah menjadi tawa mengerikan dan bisikan. Bisikan yang menusuk telinga mereka. Mereka berlari tanpa henti, menembus kabut tebal, hingga akhirnya, cahaya. Kabut di depan mereka perlahan menipis, memperlihatkan jalur setapak yang mereka kenali. Udara terasa lebih ringan, suara-suara pasar perlahan menghilang. Saat mereka berhenti untuk mengatur napas, mereka menoleh ke belakang. Kabut masih bergulung-gulung di kejauhan, tapi tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan. Hitam. Pasar setan telah menghilang. Namun, Ardi juga menghilang bersama mereka. Tak ada jejaknya, seolah ia tidak pernah ada. Mereka bertiga turun dari Gunung Lawu dalam diam. Tak ada yang berbicara tentang apa yang terjadi. Saat tiba di base camp, mereka melaporkan bahwa Ardi hilang di gunung. Tim SAR melakukan pencarian selama berhari-hari, namun tidak menemukan apapun. Nama Ardi tercatat sebagai salah satu pendaki yang hilang di Gunung Lawu, tanpa jejak. Wina, Aldi, dan Raka tahu, mereka kehilangan sahabat mereka bukan karena tersesat. Ardi telah menjadi bagian dari pasar setan. Dan mereka tahu, suatu hari nanti, pasar setan mungkin akan memanggil mereka kembali.